Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suhandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Dimana hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Suratno ini yang ada di Banjar ya. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara mengkarantina ikan gabus liar agar tidak mati? Ya. Di video sebelumnya ini sudah ada ya Pak pemirsa. Jadi Pak Ratno sebenarnya ada Pak Ratno di video-video sebelumnya. Baik di awal-awal saya menjawab pertanyaan itu sudah ada. Dan banyak sekali saya sudah jawab. Cuma memang yang jawaban-jawaban itu hanya saya sampaikan secara audio saja. Saya tidak menunjukkan bagaimana cara mengkarantinanya dengan sebuah praktek. Nah, saat ini kita ingin praktek bagaimana mengkarantina ikan gabus dari tangkapan alam. Jikalau ingin ikan gabus tangkapan alam itu hidup, ya berdasarkan pengalaman saya hanya ada dua cara ya kalau saya lakukan selama ini, dan tingkat keberhasilannya 90% hidup. Yang pertama, jikalau ikan gabus itu dari hasil tangkapan alam, ya, baik itu setrum, mancing, jaring, dan lain sebagainya, selama ikan itu tidak cacat parah loh ya. Jadi saya bicara tidak cacat parah dalam arti tidak badannya tidak banyak penuh luka. Jadi syarat utama kalau mencari ikan gabus alam itu syaratnya jangan banyak luka dulu. Masalah itu setrum atau bukan gak usah dipikirkan. Yang penting ikan itu masih hidup, masih sehat. Yang bisa dilakukan adalah dengan mengkarantina ikan gabus itu di kolam tanah ya. Jadi yang pertama caranya buat teman-teman yang kolam tanah mudah, tapi buat yang tidak punya kolam tanah ini tidak bisa lakukan. Teman-teman yang punya kolam tanah, begitu dapat dari hasil tangkapan alam, setrum atau apa, bikin kolam tanah sendiri, masukkan ke situ semua. Ditutup dengan jaring biar tidak lompat keluar kemana-mana. Masukkan aja di kolam tanah dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Nggak usah diberi makan dulu, nggak apa-apa, nggak akan mati. Dengan cara langsung masuk ke kolam tanah juga bisa, dengan cara menggunakan karamba. Karamba apung, jaring apung juga boleh. Ya, jadi cara pertama yang harus dilakukan adalah mengkarantina di kolam tanah. Nah, cara yang kedua, ikan hasil tangkapan alam itu jangan dicampur dalam satu kolam secara bersama-sama dan ombyoan banyak gitu. Jadi dalam satu kolam itu kalau pengen tingkat kehidupannya tinggi, kita memang harus punya kolam yang banyak, yang kecil-kecil dan airnya pendek saja. Contoh misalkan ini ya, saya contohkan di sini. Ini base beton ini diameter 85. Nah, saya biasanya kalau mancing dapat ikan liar, saya untuk mengkarantina itu ada base beton yang di ujung sebelah sana ya. Ujung sebelah sana itu diameternya cuma 60. Diameternya 60 kecil ya, tinggi tapi 2 tumpuk. Itu untuk mengkarantina ya. Jadi kalau pengen hidup kehidupannya tinggi, jangan ikan hasil setruman atau hasil mancingan itu dalam jumlah banyak dicampur jadi satu. Misalkan ini 20 ekor jadi satu kolam, jangan. Ya. Nah, usahakan kita memang agak repot sedikit memberikan kolam jumlah banyak, kecil-kecil, airnya pendek saja. Contoh ini bisa dengan base beton seperti ini diameternya 85. Kemudian itu air, ya, air itu ketinggian cuman 20 cm saja. Air ketinggiannya 20 cm saja. Kemudian jangan lupa diberikan obat dalam kolam ini sebagai antibiotik agar luka, kalau terjadi luka pada ikan itu tidak infeksi atau tidak terserang oleh jamur atau bibit penyakit yang lain. Nah, jadi air kolam ini harus kita sterilkan dulu, juga diberikan obat anti virus atau bakteri. Nah, di sini kita menggunakan Kana Protection. Ya, ini kita di sini menggunakan Kana Protection di sini dengan diameter 85 ini, 85 base beton ini. Airnya 20 cm, kita isi satu tutup saja.
Ya, diisi satu tutup saja karena protection. Agar nanti kalaupun toh ikan itu dalam kondisi luka, misalkan ada luka, itu tidak menjadi infeksi. Dan dalam masa karantina di sini, ikan itu tidak usah diberi makan. Ya, saya jamin tidak usah diberi makan. Kenapa? Agar kita air kolam itu tidak kotor. Selama 1 minggu, jika ikan itu ada tanda-tanda menjadi sembuh, luka-luka yang tadinya merah akan menghitam dan akan sembuh. Ya, tetapi kalau kita beri makan, ini malah nanti menyebabkan air menjadi kotor. Ya. Nah, pemberian makan itu nanti setelah 1 minggu dinyatakan itu mulai sembuh, baru nanti diberi makan. Nah, ini contoh ya, ikan yang akan kita karantina ya. Nah, ini langsung masukkan aja ke kolam. Ya, masukkan aja ke kolam. Nah, untuk tingkat kehidupan yang tinggi, memang populasinya lebih baik 1 kolam 1. Ya, jadi 1 kolam 1, karena itu sudah saya praktekkan. Jikalau kita taruh 1 kolam 1, ikan itu akan lebih fokus kepada proses penyembuhan dan adaptasi di lingkungan kolam itu. Karena apa? Dia lebih banyak diam. Dia lebih banyak diam, dan juga bisa mengurangi tingkat mereka saling bertarung antar ikan gabus yang lain. Karena yang namanya orang nangkap kan sumbernya dari berbagai tempat ya. Bisa jadi ya mereka saling bertengkar atau saling gigit ya. Jadi ini lebih aman satu-satu ya. Nah, kalau sudah satu-satu seperti ini kita diamkan aja. Kalau dengan ketinggian 20 cm, bis betonnya ini 1 meter, ini nggak usah ditutup pun nggak akan lompat ini. Nggak sampai dia. Airnya cuma 20 cm. Nah, ini sering saya lakukan, nggak perlu tutup, nggak akan hilang. Karena apa? Di situ yang penting pembuangan itu hanya pipa pembuangan itu hanya 20 cm juga. Jadi kalau misalkan kemasukan air hujan jumlah besar sekalipun, air langsung luber keluar dan air tetap cuma 20 cm saja. Ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, mau lebih nyaman lagi, itu bagus juga kalau kolam ini dikasih tanaman air. Itu juga lebih bagus, akan mempercepat penyembuhan juga dan membuat ikan lebih nyaman. Tetapi pastikan tanaman airnya itu tidak dalam kondisi membawa bibit penyakit ya. Lebih baik direndam dulu dengan obat antivirus bakteri, baru nanti dimasukkan ke dalam bis beton ini ya. Jadi ini cara-cara bagaimana kita mengkarantina ikan gabus dari tangkapan alam. Jadi jangan sampai nanti teman-teman pemirsa banyak sekali yang melakukan ini sampai modal habis banyak. Ada yang kemarin sampai habis 40 juta. Itu beli ikan dari tangkapan alam, berapa beli mati lagi, beli berapa puluh kilo mati lagi, beri mati lagi sampai habis banyak sekali. Nah, ini sangat sayang sekali. Ya, lebih baik kita kalau memang mau mengkarantina ikan gabus alam sedikit-sedikit dulu, nggak usah banyak-banyak. Sesuaikan dengan tempat yang kita miliki. Kalau kita punya 10 kolam ya 10 aja dulu. Sabar 1 minggu, tujuannya ikan itu akan hidup dan sehat normal kembali. Jadi yang setruman pun tetap bisa hidup kembali seperti sedia kala. Lukanya sembuh kembali seperti sedia kala, seperti awalnya. Jadi mulus kembali ya. Jadi pemirsa, itu yang bisa saya lakukan. Dan ada request pertanyaan ya. Ini tentang Pak Suwandi bikin video untuk pemijahan ikan gabus toman ya. Ditunggu dulu aja, nanti untuk video pemijahan ikan gabus toman akan saya tampilkan ya. Jadi tunggu dulu, sabar teman-teman. Yang penting tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Mudah-mudahan di sini banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita belajar bersama di sini. Oke, sukses teman semuanya. Pada semuanya sukses kembali dan mudah-mudahan nanti bisa semakin berhasil dalam membudidayakan ikan gabus ya. Dari saya Suwandi, ada salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.